Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai audit perjalanan dinas, yang materi tersebut akan dijelaskan oleh saya sendiri, Reni Sonia, dan rekan saya, Tommy Mahendra. Baik, langsung saja. Yang pertama, pemahaman umum perjalanan dinas. Perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara dan pegawai negeri dan pegawai tidak tetap telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 113/PMK nomor 05/2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai tidak tetap. Selanjutnya, perjalanan dinas jabatan. Apa itu perjalanan dinas jabatan? Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri yang dilaksanakan sesuai dengan perintah atasan pelaksana surat perjalanan dinas atau SPD yang dituangkan dalam surat tugas. Selanjutnya, perjalanan dinas pindah. Perjalanan dinas pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah. Selanjutnya, biaya perjalanan dinas. Di sini ada 4 biaya perjalanan dinas, yaitu yang pertama, biaya transport pegawai, yang kedua, biaya transport keluarga, yang ketiga, biaya pengepakan dan angkutan barang, dan yang keempat, uang harian. Selanjutnya, pengembangan rencana audit. Nah, yang pertama tuh pemeriksaan tiket perjalanan. Yang pertama, periksa apakah tiket yang digunakan sesuai dengan nama dan tanggal keberangkatan pegawai yang bersangkutan. Yang kedua, periksa apakah dalam tiket disertakan boarding pass. Dan yang ketiga, periksa apakah harga tiket sesuai dengan harga pasar biaya perjalanan dalam negeri jika itu perjalanan dalam negeri. Selanjutnya, jika memungkinkan, periksa manifest penerbangan sesuai dengan jadwal dan keberangkatan yang bersangkutan. Selanjutnya, pemeriksaan tarif uang harian dan lama keberangkatan. Di sini ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, periksa besaran tarif masing-masing item perjalanan. Apakah sudah sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan mengenai tarif perjalanan dinas? Dan yang kedua, periksa jumlah hari dari perjalanan. Apakah sudah sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh pimpinan atau atasan langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tommy Mahendra. Selanjutnya, pemeriksaan pejabat penerimaan di lokasi tujuan. Pejabat penandatangan visum adalah pejabat yang berwenang dan mengetahui kedatangan dan proses pemulangan pegawai yang melakukan perjalanan dinas. Upaya pemeriksaan dapat dilakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu periksa siapakah nama pejabat yang menandatangani visum kedatangan pegawai tersebut. Yang kedua, periksa apakah pejabat yang bertanda tangan relevan dengan cara atau kegiatan yang dilakukan untuk perjalanan dinas. Yang ketiga, periksa apakah pejabat yang bersangkutan memang ada di tempat tujuan pada saat ditandatanganinya visum. Yang keempat, periksa keaslian tanda tangan. Yang kelima, periksa keaslian stempel. Selanjutnya, temuan audit perjalanan dinas. Di sini ada kasus Kota Gorontalo. Pemeriksaan belanja daerah pemerintah Kota Gorontalo tahun 2007 dan 2008 yang dilaksanakan BPKRI Perwakilan Provinsi Gorontalo pada semester 2 tahun 2008 berhasil mengungkapkan perjalanan dinas berindikasi fiktif di 2 tahun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD, yaitu Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kota Gorontalo sebesar 7,5 miliar
yang termuat dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP Belanja Kota Gorontalo. Dari hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan daerah tahun 2008 di 7 entitas Pemda, BPKRI Perwakilan Provinsi Gorontalo kembali berhasil mengungkapkan perjalanan dinas berindikasi fiktif yang terjadi di ketujuh entitas Pemda tersebut. Selanjutnya, manifest penerbangan. Manifest penerbangan adalah dokumen maskapai penerbangan yang berisi data nama penumpang, tanggal keberangkatan pesawat, bandara asal, bandara tujuan, dan nomor seri kode tiket. Umumnya, manifest penerbangan ditandatangani pilot dan petugas bandara 5 menit sebelum pesawat lepas landas. Dengan menggunakan manifest penerbangan dalam prosedur audit, akan diperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu pelaksanaan perjalanan dinas. Selanjutnya yaitu bentuk penyimpangan perjalanan dinas. Ada beberapa modus operasi penyimpangan perjalanan dinas yang telah dapat diidentifikasi, antara lain: yang pertama, perjalanan dinas fiktif; yang kedua, perjalanan dinas tumpang tindih; yang ketiga, perjalanan dinas dilaksanakan kurang dari waktu dalam surat penugasan; yang keempat, pembentukan dana taktis atau non-budgeter dengan SPJ perjalanan dinas; yang kelima, perjalanan dinas sebagai sumber tambahan yang penghasilan yang tidak sah; yang keenam, perjalanan dinas diberikan kepada yang tidak berhak; yang ketujuh, sumber pendanaan perjalanan dinas dari 2 atau lebih sumber pendanaan; yang ke-8, markup biaya perjalanan dinas, dan lain-lain. Slide selanjutnya, hasil pemeriksaan terkait perjalanan dinas. Penyimpangan perjalanan dinas tahun 2007 yang dilakukan oleh DPRD dan Eksekutif atau SKPD lebih lanjut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan bayar dan tumpang tindih sebesar 1,51 miliar. Yang kedua, perjalanan dinas dibayarkan kepada istri-istri anggota DPRD sebesar 464,67 juta rupiah. Yang ketiga, perjalanan dinas untuk keperluan partai sebesar 14,1 juta. Dan yang terakhir, perjalanan dinas dibayarkan kepada PKK, atlet, dan bukan PNS sebesar 1,4 miliar. Selanjutnya, beberapa alasan penyimpangan perjalanan dinas. Beberapa penyebab atau alasan terjadinya penyimpangan perjalanan dinas. Yang pertama, rendahnya tingkat penghasilan. Yang kedua, adanya tuntutan pembentukan dana taktis untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak ada anggarannya. Yang ketiga, tuntutan adanya biaya politis bagi para anggota DPRD. Yang keempat, kesenjangan pelaku perjalanan dinas untuk melakukan dan memperoleh tambahan penghasilan dari perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan. Yang kelima, lemahnya sistem pengendalian intern. Yang keenam, political will dari kepala daerah atau wakil kepala daerah, pegawai pemerintah, dan DPRD yang rendah. Yang ketujuh, lemahnya penegakan hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.